Pemirsa Suara Harapan, UPTD SMP Negeri 14 Takari dan SD Negeri Bokong 2 yang berada di Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang terancam ambruk akibat banjir dan longsor. Pantauan media Selasa 4 Februari 2025, bagian belakang kelas dan kamar mandi telah rusak parah. Kerusakan ini mengkhawatirkan terutama karena jarak antara tanah yang longsor dengan bangunan sekolah sangat dekat. Hal ini dapat membahayakan keselamatan generasi emas dan juga Bapak Ibu guru. Pemerintah setempat harus segera menangani masalah untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan keselamatan warga sekolah. Mereka harus melakukan perbaikan dan pengamanan bangunan sekolah serta memantau kondisi tanah dan cuaca untuk mencegah bencana lebih lanjut. Masyarakat harus tetap waspada dan siap menghadapi bencana alam. Mereka harus memantau informasi terkini tentang kondisi cuaca dan tanah, serta mengikuti instruksi dari BPBD Kabupaten Kupang. Selengkapnya di majalah suaraharapan.com. Beta dengan Bapak siapa? Immanuel Nomleni. Bapak selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bokong 2. SD Negeri Bokong 2. Bapak? Iya, Bapak Yohanes Salim, Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Takari. 14 Takari. Ini Bapak guru ya? Iya. Bapak siapa namanya? Andreas Lau. Bapak Andreas Lau, Bapak? Bapak Toto ya? Pak Kepsek berdua. Apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga besar SMP dan juga SD di sini? Silakan Pak. Ini kejadiannya terjadi dari tahun 2021. Kejadian apa? Banjir mengakibatkan longsor. Banjir mengakibatkan longsor dari 2021. Dari 2021 sampai 2024 kemarin itu ada kunjungan dari dinas dan dari kelurahan juga datang. Tapi tindak lanjutnya sampai sekarang, kemarin tanggal 31 ya, 31 hujan sekitar dari jam 2 tengah malam sampai jam 12 siang. Jadi paginya kita ke sekolah, ini sudah tambah parah lagi. Jadi sampai di warga juga sudah kena. Kita punya WC lama yang dibangun oleh kepala sekolah lama, WC-nya juga sudah lubang semua. Jadi dari pihak sekolah kami mengharapkan supaya kalau bisa dengan secepatnya, karena takut kalau hujan kedua kali lagi, karena ini masih bulan 2. Jadi cuaca hujan masih dibilang banyak begitu. Jadi kalau sampai tertunda terus, maka SD Negeri Bokong 2 dan SMP 14 pasti terancam berat. Oh begitu. Ya. Nanti sebentar kita akan melihat lokasi. Kita sebentar akan melihat lokasi karena dia jarak sekitar mungkin 1 meter lebih sudah sampai di pohon tembok sekolah. Oh gitu. Jadi sekolah ini dibangun oleh Astra ya, dengan jumlah nilai ya cukup besar juga. Jadi kami mengharapkan kalau bisa ya dengan secepatnya supaya sekolah ini bisa aman. Jadi kemarin Pak Pengawas Binaan ada hadir di sini, dia hanya tinjau habis, dia bilang ini dana pasti membutuhkan dia lebih besar. Jadi saya harapkan supaya ibu bapak guru termasuk kepala sekolah kalau ada kejadian jangan pentingkan diri sini tapi utamakan siswa. Jadi kemarin pengasinaan harapan supaya kita bisa mengawasi anak-anak supaya jangan main di kali karena itu lubang terlalu dalam. Ya. Pak Kepsek SMP menambahkan? Ya, baik. Jadi peristiwa yang kami alami sekarang di mana lokasi sekolah SD Negeri Bokong 2 dan SMP Negeri 14 Takari sedikit mengalami terancam dengan adanya banjir yang terjadi di tahun 2024 ini. Kami khawatir ya musim hujan ini masih berjalan terus
Jangan sampai ya hujan, kalau kita perhitungkan dari sisi kali menuju ke ruangan ini hanya tinggal beberapa meter saja. Ya bisa saja kalau banjirnya besar, ya tahun ini untuk lokasi SD Bokon 2 ada beberapa ruangan ini bisa terancam terbawa banjir. Nah, kemudian yang kedua, peristiwa ini juga sebagai pimpinan unit baik SD maupun SMP, ya kami sudah melaporkan kepada pemerintah setempat, dalam hal ini adalah RT, RW, Lurah, Camat Takari, termasuk atasan langsung kami, Kepala Dinas. Dan ketika mendapatkan laporan dari kami, ya beliau-beliau ini hadir untuk melihat secara langsung kenyataan yang ada di lapangan. Dan setelah mereka hadir, mereka melihat, mereka juga sedikit mengalami kekhawatiran karena jarak antara tebing dengan gedung khususnya SD ini sudah terlalu dekat. Dan dalam perkiraannya ya hujan 1 atau 2 kali lagi, berarti ya gedung aula untuk SD Bokon 2, WC termasuk mes guru yang dibangun oleh Astra ini bisa terancam terbawa banjir, ya runtuh begitu akibat kikisan tanah oleh adanya banjir dari ya tahun ke tahun, khususnya tahun ini ya itu pasti terjadi. Baik. Ya. Baik, pemirsa, kita telah mendengar apa yang telah disampaikan oleh kedua kepala sekolah yang berada di lingkungan ini, di mana peristiwa ini bukan barusan terjadi di 2024, tetapi ini sudah terjadi sejak 2021, namun yang terparahnya di tahun 2024, di mana kemarin intensitas hujan begitu tinggi mengakibatkan banjir dan terjadi longsor, dan longsor ini sudah dekat sekali dengan sekolah, bahkan minta maaf WC sudah dibawa oleh banjir ya. Nah, karena itu permintaan dari Bapak berdua untuk dinas terkait ke pemerintah merespon cepat apa supaya kita bisa dapat menyelamatkan generasi emas yang ada di sini, karena ditakutkan ketika sementara proses belajar mengajar terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Permintaan dari Bapak berdua seperti apa? Ya, permintaan kami dengan informasi yang tadi kami sudah sampaikan sehubungan dengan kondisi lapangan, jadi pemerintah dalam hal ini instansi terkait untuk memperhatikan kami, karena bagaimanapun yang ada di sini adalah anak-anak bangsa, anak-anak negara, anak-anak yang diharapkan anak emas untuk beberapa tahun ke depan. Sebab nanti kalau terjadi istilahnya ya gedungnya rubuh akibat banjir, maka anak-anak ini ya tahu dikemanakan, dibawa kemana untuk menjalankan proses belajar mengajar. Dan kami mengharapkan supaya informasi yang kami sampaikan baik lewat atasan kami, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang, kemudian juga beberapa instansi yang kami sudah kunjungi, terutama instansi terkait yang bisa menangani banjir ini untuk memperhatikan kami. Dan kami sangat mengharapkan, sangat merindukan, karena bagaimanapun lembaga ini sangat penting bagi masa depan anak-anak Takari. Ya, mungkin itu yang perlu saya solusi konkret dari Bapak, mungkin bronjong atau apa? Kalau untuk saya Bapak, kalau saya selaku kepala sekolah SD Negeri Bokon 2, kalau beronjong saya rasa tidak bisa menyelesaikan ini longsor. Jadi solusinya kalau bisa ini yang kerjakan ini harus ya memang dari PU lah. Karena ini kalau pakai beronjong, maka ketika hujan lagi pasti beronjong, pasti banjir bawah. Ya, karena saya rasa beronjong ini tidak kuat, karena ini lebih parah. Kalau beronjong bisa tahan. Nah, Bapak mau apa? Ya, kalau untuk saya Pumau itu ya PU yang kerjakan seperti yang di Tanjung itu, ya itu yang lebih kuat. Slope. Kalau ini ya fondasi, kalau slope itu lebih kuat dan bisa bertahan. Berapa meter? Kurang lebih? Ya, kurang lebih dari sekolah sekitar 15 meter. Karena dulu waktu saya masuk pertama, saya juga dulu kepala sekolah di sini. Kurang lebih selama 7 tahun. Jarak antara sekolah dengan kali itu sebenarnya itu bisa puluhan meter. Kemudian dari tahun ke tahun terjadi
banjir, sehingga proses pengikisan itu sedikit demi sedikit mengarah ke sekolah. Dan sampai di tahun 2024 ini, ini yang sangat parah karena tinggal hanya beberapa meter saja. Sarannya, ya istilahnya kalau tahun ini atau bulan ini jelas tidak mungkin untuk melakukan kegiatan yang sifatnya mengantisipasi banjir yang dekat tanah longsor yang dekat sekolah. Tetapi kalau boleh ya cari alternatif lain, dalam arti bahwa terjadi pergeseran aliran sungai dengan cara gusur yang bagian timur dari kali ini, sehingga airnya tidak terlalu banyak yang mengalir ke pinggir sekolah. Nah, lalu untuk proses kerja selanjutnya ya itu tergantung dari PU ataukah dari dinas pengairan provinsi atau ke kabupaten. Proses yang terkuat seperti apa kita serahkan karena mereka yang tahu persis teknik untuk mereka tinjau dulu. Iya, yang penting mereka tinjau, mereka lihat dulu dibuatnya seperti apa untuk memperkuat posisi di belakang sekolah ini. Ya kami serahkan kepada yang memiliki kompetensi untuk itu. Baik, pemirsa, kita telah mendengar apa yang telah disampaikan lagi oleh leadership pemimpin yang ada di dua sekolah ini, dan semoga ini dapat diamati, dilihat, dan sesegera mungkin merespon sehingga meminimalisir, mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi ini berhubungan langsung, bersentuhan langsung dengan generasi emas, baik di tingkat SD maupun juga di tingkat SMP. Kita akan melihat langsung siap. ke lokasi untuk diketahui bersama, atau mau menambahkan sudah pilih. Oke. Pemirsa, kita akan melihat langsung posisi dari keadaan yang sebenarnya terjadi.